Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan wasilah beliaulah kita bisa tahu apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa tahu apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di atas muka bumi ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian kita terkait kitab Khulasatu Ta'zimi Al-Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang mana kita sudah sampai kepada prinsip yang kedua, yaitu ikhlasu an-niyati fihi, mengikhlaskan niat di dalam belajar. Kita sampai kepada pembahasan metode, bagaimana seharusnya atau apa yang harus kita lakukan jika kita itu ingin ikhlas ketika kita ingin menuntut ilmu. Karena ikhlas itu kalau tidak dijalani metodenya, ikhlas di dalam menuntut ilmu, kalau tidak dijalani metodenya maka sulit bagi dia untuk mengikhlaskan niatnya, sulit. Makanya metode-metode yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam kitab ini merupakan metode yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita tahu bagaimana caranya kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu itu seperti apa, agar kita tidak salah jalan. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Syekh hafizahullah taala beliau mengatakan, wal ikhlasu fil amali yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Kata Syekh Shalih hafizahullah taala, ikhlas di dalam belajar itu dibangun di atas 4 pondasi, empat hal yang akan disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini merupakan pondasi yang sangat penting agar kita itu bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu.
Yang mana kata beliau, jika seseorang memenuhi 4 pondasi tersebut, maka niat dia di dalam menuntut ilmu sudah dianggap ikhlas. Ya, kalau 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini benar-benar diterapkan di dalam menuntut ilmu, maka dia sudah dianggap ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apa saja 4 hal tersebut? Beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyati wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahyi. Yang pertama, ya, metode yang pertama atau pondasi yang pertama yang harus dilalui dan dijalani oleh setiap orang yang ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ya, dan ini niat yang paling penting. Ketika seseorang sudah mulai mempelajari agama, dia sudah mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadits-hadits Rasulullah SAW, niat pertama kali yang harus dia masukkan ke dalam hatinya adalah dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya, jangan dari awal kita itu ketika belajar niatnya apa? Untuk debat. Ya, saya belajar ini agar bisa debat tetangga saya misalnya. Saya belajar ini agar saya nanti bisa, ya, kayak Ustadz Fulan, ngisi kajian. Bukan. Kalau niat dari awal ngisi kajian salah. Justru niat yang pertama yang harus dimasukkan ke dalam hati adalah mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Ini terlebih dahulu, ya. Karena kebodohan ketika sudah diangkat dari diri kita, nantinya akan sendirinya kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kalau kebodohan itu belum terangkat dari diri kita, bagaimana kita akan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain? Ya. Makanya niat yang paling penting di dalam menuntut ilmu, ya, adalah yang pertama dia harus meniatkan di dalam hatinya agar saya hilang dari saya ke kebodohan. Ya, ilmu tentang agama Allah, ya, yang mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengklasifikasikan ilmu di dalam agama ini yang penting itu ada 3. Dan 3 hal ini merupakan poros dari setiap atau seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu tentang akidah. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang ibadah atau terkenal dengan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga ilmu tentang adab dan akhlak, terkenal dengan tazkiyatun nufus. Ya. Kalau kita ingin mempelajari ilmu agama, kita lihat dari dari 3 yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apakah ilmu ini berkaitan dengan akidah, ataukah berkaitan dengan ibadah, ataukah berkaitan dengan adab dan akhlak? Kalau keluar dari 3 ini, maknanya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Ya. Ilmu-ilmu yang kita pelajari, kajian-kajian yang kita hadiri, coba kita klasifikasikan. Ilmu tentang akidah, ini pembahasannya apa? Bahasanya tentang iman misalnya, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Ini masuk dalam koridor akidah. Atau koridor ibadah, apa yang dipelajari, misalnya fikih tentang sholat, fikih tentang zakat, fikih tentang muamalah, dan yang lainnya. Itu masuk dalam koridor fikih. Atau yang ketiga, adab dan akhlak atau tazkiyatun nufus, berbicara tentang bagaimana menata hati, bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan orang lain, apa yang harus dia lakukan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana dengan yang sepantaran, bagaimana dengan yang lebih muda, bagaimana dengan tetangga, dan seterusnya. Ya, jadi seluruh syariat dari awal sampai akhir terkumpul dalam 3 hal ini. Kalau kajian kita tidak masuk dalam klasifikasi dari 3 ilmu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, maka itu bukan termasuk ilmu syar'i dan tidak termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya, misalnya hadir kajian ternyata yang dipelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana
mendukuni orang. Ya. Caranya saya nikah sama fulanah, caranya gimana? Bacaannya apa? Ini tidak masuk. Ya, ini bukan termasuk ilmu yang bermanfaat. Makanya kita harus klasifikasikan kajian-kajian yang kita hadiri, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, ya. Apakah masuk dalam 3 hal tersebut atau tidak? Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tidak masuk, tinggalkan. Karena itu bukan bagian dari ilmu syar'i. Dan ketika kita tahu bahwasanya ilmu yang kita pelajari, kajian yang kita hadiri itu termasuk dari salah satu 3 klasifikasi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka pertama kali yang harus kita masukkan ke dalam hati kita adalah kita meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Itu dulu. Tidak usah muluk-muluk. Belajar itu tidak harus jadi ustaz. Belajar itu tidak harus menyampaikan ke semua orang. Tidak. Yang penting itu siapa? Yang penting itu diri kita dan keluarga kita. Selesai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu yang paling inti. Ya, jangan kita bersemangat untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, akan tapi ternyata keluarga kita ditelantarkan. Ya, keluarga kita tidak paham sama sekali tentang ilmu agama. Kajian kemana-mana, menyampaikan ilmu kemana-mana, keluarga, anak dan istrinya ditelantarkan. Ini salah. Justru yang wajib pertama kali kita dakwahkan itu adalah orang-orang terdekat kita. Itu lebih dahulu. Ya, baru sambil lalu kemudian mulai menjelaskan kepada orang lain. Ya, makanya yang pertama, metode yang pertama untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu adalah meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Gimana caranya? Kata beliau, bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat. Caranya adalah dengan mempelajari ibadah apa saja yang diwajibkan untuk dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang wajib bagi saya? Apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dengan tujuan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Ini perintah secara umum. Kemudian kita cari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu apa saja. Kita cari. Ya, dari sholat, dari puasa, dari zakat, ya, meyakini atau beriman urusan-urusan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab dan yang lainnya, pada hari akhir, hari kiamat, qada dan qadar. Ya. Tentang bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain, berakhlak, ya, berakhlak dengan diri sendiri, akhlak dengan Allah, adab dengan anak, adab dengan orang yang sepantaran, dengan orang yang lebih tua, dengan tetangga dan seterusnya. Kita harus ketahui itu. Apa yang wajib untuk saya selama saya hidup di muka bumi ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, saya dan antum, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, enggak ada yang lain. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan saya menciptakan manusia adalah agar mereka makan yang enak-enak, enggak ada. Ya, agar mereka bisa jalan-jalan, enggak ada. Tujuannya apa? Ibadah. Hanya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan dari kita. Allah melanjutkan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku sama sekali tidak minta rezeki kepada kalian, dan aku tidak meminta kalian memberi makan kepadaku, sama sekali tidak. Tujuannya apa? Ibadah saja, selesai. Ketika seseorang berjalan di muka bumi ini tidak sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita di dunia hanya beribadah kepada Allah, itu saja. Ya.
dengan mempelajari ibadah apa saja yang diwajibkan atas diri kita. Kemudian wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi, serta berupaya mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimu. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki batasan-batasan, dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan, fala tantahikuha, jangan kita melewati batasan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui bahwasanya apa-apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segala sisi. Ya. Dari makanan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan seluruhnya. Yang diharapkan apa? Sedikit. Ya. Hewan-hewan yang buas tidak boleh dimakan. Ya. Babi tidak boleh dimakan, anjing tidak boleh dimakan. Itu saja sedikit, bisa dihitung. Yang halal apa? Sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Makanya tugas kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Perhatikan Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati satu pohon saja. Ya, semuanya sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang tidak diizinkan untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa taala satu pohon, tidak lebih. Artinya apa? Yang halal sangat banyak, yang sedikit, yang haram sedikit. Akan tetapi hawa nafsu manusia justru lebih condong kepada yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan bagi laki-laki. 1, 2, 3, 4 sudah batasnya 4. Ya, banyak atau tidak? Banyak. Akan tapi ternyata kenapa manusia lebih memilih zina? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan bagi seorang lelaki untuk menikahi 4? Ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbagai macam makanan, yang diharamkan hanya 1, 2, 3, 4 selesai. Ya, dikasih tahu klasifikasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makan hewan ya yang bertaring, buas, ya, kemudian tidak boleh makan babi, anjing dan yang lainnya. Sedikit. Lainnya halal semua. Tidak usah kita melihat kepada hewan-hewan yang ada di darat. Nabi SAW mengatakan tentang permasalahan al-bahr, laut. Apa kata Nabi SAW? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Airnya bisa dipakai tahir, bersih, bisa dipakai buat bersuci. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal semuanya. Mau yang namanya babi laut, kalau dia memang hidupnya di laut, halal. Mau yang namanya anjing laut, dia hidupnya di laut, halal. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan itu. Semua yang ada di laut, yang hidup di laut, semuanya halal. Ya. Siapa dari kita yang sudah pernah makan seluruh hewan yang ada di laut? Tidak ada. Bahkan mungkin banyak dari kita tidak tahu apa saja yang ada di laut tersebut. Ya. Batasan-batasan Allah, keharaman-keharaman yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Akan tetapi hawa nafsu kita itu cenderung kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Ya, ketika Allah menciptakan surga, kemudian diberikan atau diliputi surga itu dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, dan di situ dikelilingi dan diliputi oleh sesuatu yang justru hawa nafsu manusia cenderung kepada hal tersebut. Apa kata Jibril ketika datang kepada
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kata Allah, lihat surga, aku menciptakan surga, coba lihat. Ya, yang pertama kali dilihat belum diliputi sama hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa kata Jibril? Ya Allah, tidaklah ada satu orang atau tidaklah ada satu makhluk pun yang tahu tentang keberadaan surga seperti ini, pasti dia akan ingin memasukinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meliputi surga tersebut dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Coba lihat lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Jibril alaihissalam melihat ya kondisi surga yang sedemikian rupa, apa kata Jibril alaihissalam? Ya Allah, aku takut tidak ada satu makhluk pun yang bisa lolos. Aku takut tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam surga ini. Kenapa? Karena apa? Karena berat semua. Meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Melakukan ibadah capek. Berbeda dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka, menciptakan neraka jahanam. Dipanggil Jibril kemudian disuruh lihat. Apa kata Jibril? Ya Allah, tidaklah ada satu makhluk mendengar tentang neraka ini kecuali mereka tidak akan mau memasuki neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputi neraka tersebut dengan hal-hal yang merupakan yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Setelah dilihat oleh Jibril alaihissalam, kata Jibril, ya Allah, aku takut tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas dari neraka. Karena apa? Karena semua yang ada yang meliputi neraka tersebut adalah hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu. Berpuasa, Allah Subhanahu wa taala membayangkan dalam masalah puasa saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan untuk makan dan minum selama 11 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk melakukan puasa, menahan diri dari makan dan minum hanya 1 bulan, itu pun tidak 1 hari full. Ya, kalau kita di Indonesia hanya dari setelah subuh sampai maghrib itu sekitar 12 jam, 13 jam, tidak lebih. Akan tapi apa yang terjadi? Nah, banyak dari kaum muslimin yang sembunyi-sembunyi berusaha untuk membatalkan puasanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya minta 1 bulan saja dari kita. 1 bulan pun gak full. Tiap harinya hanya 13-14 jam, tidak lebih dari itu. Akan tapi karena jiwa ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta atau hawa nafsu ini adalah hawa nafsu yang senang untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai ujian manusia. Kalau hawa nafsu itu cenderung kepada ketaatan, ya, hawa nafsu manusia misalnya, dia tidak mau dengan kemaksiatan, ya, dia tidak mau dengan, ya, tidak mau buka puasa ketika bulan puasa, dia tidak tertarik dengan wanita manapun ketika sudah menikah dan seterusnya. Kalau itu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, kemudian bagaimana jihad kita untuk menghadapi gangguan-gangguan syahwat? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan neraka kalau ternyata hawa nafsu kita dijadikan oleh Allah cenderung kepada ketaatan? Ya. Makanya itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena hikmahnya. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kita tahu atau kita tidak tahu. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Akan tapi manusia-manusia itu nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mempelajari ilmu itu, kita meniatkan diri kita agar hilang kebodohan dari diri kita yang pertama. Kemudian setelah itu mempelajari ibadah apa saja yang diwajibkan oleh Allah, dan kita harus berupaya mengetahui perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Atsani raf'ul jahli 'anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Kata beliau yang kedua adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, ini niat yang kedua, bukan niat yang pertama. Niat yang pertama adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Niat yang kedua baru kemudian dia meniatkan dengan belajar tersebut agar dia bisa mengajak orang lain ya kepada ilmu yang sudah dia ketahui. Karena apa? Karena agama ini dibangun di atas rasa cinta. Ya, agama ini dibangun di atas rasa cinta. Kita mencintai diri kita kalau diri kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasa cinta itu harus kita tularkan kepada orang lain. Bukankah kita senang kalau saudara-saudara kita sesama kaum muslimin juga mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkan hidayah? Setiap dari kita pasti ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga ingin agar saudara-saudara kita sesama kaum muslimin mereka juga masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah? Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Apa yang kita inginkan untuk diri kita dari kebaikan, kita juga harus menginginkan kebaikan tersebut diberikan kepada saudara-saudara kita. Itu kesempurnaan iman. Ya. Agama Islam sama sekali tidak eksklusif. Agama Islam sama sekali tidak mengatakan bahwasanya kalau kamu ingin masuk surga, yang sudah kamu masuk surga sendiri, tidak usah pikirkan keluargamu. Tidak ada. Tidak usah pikirkan saudaramu, sama sekali tidak ada. Justru agama ini dibangun dengan rasa cinta, yang mana kecintaan tersebut bisa kita transfer kepada orang lain. Apa yang menjadikan diri kita bahagia di dunia dan di akhirat, itu juga harus menjadi kesibukan kita. Bagaimana caranya agar saudara-saudara kita juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan itu merupakan kesempurnaan iman. Ketika ada seseorang yang tidak mau saudaranya masuk surga seperti dia ingin masuk surga, maka keimanannya perlu ditanyakan. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, la yu'minu ahadukum. Keimanan salah seorang dari kalian tidak akan sempurna hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dan ini merupakan kesempurnaan iman. Makanya para ulama memasukkan niat untuk memberikan hidayah, menjelaskan kepada orang lain, itu tingkatan atau dalam tingkatan yang kedua. Setelah kita meniatkan diri kita agar kita hilang kebodohan dari diri kita, baru kemudian yang kedua, kita meniatkan agar kita bisa mengajarkan orang lain, agar orang-orang lain juga, saudara-saudara kita juga hilang kebodohan dari diri mereka. Ya, raf'ul jahli 'anil khalqi, menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara apa? Bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, yaitu dengan cara mengajari dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita kasih tahu saudara kita, ketika kita sudah ngaji, ketika kita sudah belajar, kita tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Kita kasih tahu saudara-saudara kita. Apalagi ketika kita tahu ada saudara-saudara kita yang belum masih mau sholat, kita kasih tahu, ya akhi, saudaraku, ketahuilah bahwasanya hukum sholat itu wajib.
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan dunia ini beserta fasilitasnya itu untuk kita semua. Perintah Allah hanya satu, ibadah. Dan di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bahkan salat itu merupakan tolak ukur kebaikan seseorang. Kalau dia rajin salat, insya Allah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Akan tetapi ketika salatnya masih bolong-bolong, bahkan meninggalkan keseluruhan salat, maka pasti dia tidak akan baik kepada atau tidak akan baik amalan-amalan yang lain. Bahkan Nabi SAW menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa saja dari kaum muslimin yang meninggalkan sholat meskipun hanya satu kali saja, akan tetapi dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia otomatis langsung kafir. Ya. Makanya perlu kita perhatikan apa yang kita tahu, ya, yang sudah kita pelajari, kita kasih tahu saudara-saudara kita. Ya, kita sudah tahu ya rukun dan kewajiban sholat, apa saja yang dilakukan dalam sholat, bacaannya seperti apa, kita kasih tahu. Dikasih tahu bacaan takbiratul ihram seperti apa, setelah itu baca doa iftitah, baru kemudian baca al-fatihah, baru kemudian baca surat pendek, kemudian takbir, ruku dan seterusnya, dijelaskan. Dan tugas kita adalah mengajari orang lain sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Makanya Nabi SAW ketika bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Maknanya apa? Satu ayat yang kamu tahu, satu ayat yang kita sudah pelajari dan kita sudah pahami, itu silahkan disampaikan. Maknanya itu. Bukan kemudian dia baru faham satu ayat dari surat Al-Fatihah, ternyata yang dia dakwahkan surat Al-Baqarah. Nggak benar. Ya. Karena apa? Karena berdakwah itu butuh ilmu. Makanya tadi yang pertama apa? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Saya bodoh tentang permasalahan sholat, sehingga saya harus belajar sholat. Ketika saya sudah tahu sholat itu seperti apa, saya sampaikan ilmu saya tentang sholat kepada orang lain. Begitu caranya. Ya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Diatankan dulu, nanti setelah kita akan lanjutkan setelah insyaallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sedikit terkait metode atau fondasi keikhlasan di dalam menuntut ilmu, yang mana kita sudah sampai kepada metode yang kedua, yaitu berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, ya, dengan cara mengajarkan mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, memuji dan memberikan reward bagi orang-orang yang mau belajar untuk diri sendiri dan mengajarkan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya, mereka lah orang yang paling baik di atas muka bumi. Ya, yaitu adalah orang-orang yang mau belajar dan mau mengajarkan kepada orang lain. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan la a'lam ba'da nubuwati afdala min badhil ilmi. Kata mereka mengatakan, aku tidak tahu ada yang lebih utama setelah kenabian, ya,
Jadi yang paling utama di muka bumi ini adalah kenabian, itu tingkatan paling tinggi. Kemudian setelahnya kata beliau, ya aku tidak tahu ada yang lebih baik setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu syar'i. Ya, makanya menyebarkan ilmu ini merupakan satu hal yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha wa ahlas samawati wal ardi hatta al-huti wa hatta an-namlati fi juhriha la yusalluna ala muallimin ala alladhina yuallimuna an-nasa al-khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga penduduk langit, begitu juga seluruh penduduk bumi, hatta al-hut, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan, wa hatta an-namlati fi juhriha, sampai juga semut yang ada di sarang-sarang mereka, la yusalluna 'ala alladziina yu'allimuna an-nasa al-khair. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kita selain kita berusaha untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mau mengajarkan ilmu kita kepada orang lain, seluruh makhluk mereka beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Meskipun yang kita ajari hanya keluarga kita, ya, seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, semuanya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian, wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, yang ketiga, ya, tujuan yang ketiga atau niatan yang ketiga di dalam menuntut ilmu adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minadh dhaya'. Yang ketiga adalah berniat untuk menghidupkan ilmu agama dan menjaga supaya agama ini tidak hilang. Ya, jadi selama masih ada orang-orang yang mau belajar, selama masih ada orang-orang yang mau mengajarkan ilmu ini, maka ilmu ini akan terus, ya, akan terus ada di muka bumi ini. Akan tetapi ketika nanti datang suatu masa yang mana manusia sudah tidak mau menuntut ilmu, para ulama sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kemudian nanti akan datang manusia-manusia yang menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan-panutan mereka. Ya, akhirnya apa? Ilmu yang suci ini, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini akan hilang perlahan-lahan. Ya. Makanya nanti semakin jauh kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW, semakin jauh zaman kita dengan zaman Rasulullah SAW, maka ilmu itu akan semakin berkurang sedikit demi sedikit, sampai nanti pada ketika datang waktu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan kehancuran muka bumi ini kecuali kepada orang-orang yang paling buruk. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya nanti pada hari kiamat atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, mendatangkan hari kiamat kecuali di muka bumi sudah tidak pernah disebut kalimat Allah, Allah. Ya. Kalimat Allah sudah tidak pernah disebutkan nanti akhir zaman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kiamat ini kecuali kepada orang yang hidup paling buruk di muka bumi ini. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya? Sebelum kiamat itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin yang berhembus, yang mana angin ini ketika terhirup oleh seseorang yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sedikit, dia akan bersin kemudian mati. Sampai tersisa orang-orang yang paling kafir yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Baru kemudian kiamat itu menimpa mereka.
Ya, orang-orang yang sama sekali tidak ada keimanan di dalam hatinya itu akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat pada hari itu. Ya. Makanya agar kita bisa menjaga ilmu ini, maka kita harus mempelajari. Selain mempelajari ilmu ini, kita harus sebarkan. Ya. Karena ketika kita mempelajari ilmu ini, kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ketika kita mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, kita juga mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yang mungkin tidak bisa didapatkan kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut. Ya. Makanya niatan yang ketiga adalah berniat agar menghidupkan ilmu agama dan mengajarkannya atau dan menjaganya agar ilmu tersebut tidak hilang. Ya. Makanya kalau kita sudah tahu ilmu, diamalkan. Ya, ketika sudah tahu ilmu itu kita amalkan ilmu tersebut. Makanya niat yang keempat adalah berniat untuk mengamalkan ilmu. Ya. Jadi 4 hal ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan niat menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian yang ketiga mempelajari ilmu, niatnya agar ilmu ini tidak hilang, terus ada ilmu ini. Kemudian yang keempat mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Itu intinya. Inti kita dari mempelajari ilmu agama adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau ilmu itu tidak kita pelajari, maka kita itu seperti pepohonan yang tidak berbuah. Apa yang terjadi ketika pohon tidak berbuah? Yang ada dia cuma ngotorin jalan terus. Dia hanya mengotorkan halaman rumah kita terus dengan daun-daunnya yang selalu berjatuhan. Ya atau tidak? Iya. Berbeda ketika pohon itu ada buahnya, ditunggu kapan buahnya ya. Kalau sudah musimnya dijaga. Ketika ada hama atau apa dibersihkan. Sama dengan seseorang ketika dia mempelajari ilmu agama, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan seperti pepohonan yang tidak ada buahnya. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Khawani wa akhawati azani Allah wa iyyakum jami'an. Makanya jangan kita ini menjadikan ilmu itu hanya sebagai pengetahuan. Ilmu itu hanya sebagai wawasan. Ya, ilmu itu diamalkan. Makanya para ulama-ulama ahli hadis mereka mengatakan tidaklah kami yang maknanya mereka mengatakan bahwasanya hafalan-hafalan hadis mereka itu diperkuat dengan amalan. Ya, kunna nasta'inu ala hifdzil ahadits bil amal. Cara kita menguatkan hafalan-hafalan hadis kita yang sudah pernah kita pelajari adalah dengan mengamalkan hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Itu caranya. Ya. Cara agar kita tidak lupa bagaimana rukun dan kewajiban sholat adalah mengamalkan sholat itu sendiri. Ya. Makanya ketika sebuah amalan yang sudah kita pelajari, sebuah ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian kita amalkan terus menerus, maka tidak akan lupa ilmu tersebut. Kalaupun lupa, lupanya sebentar, dia akan balik lagi. Contoh paling mudah adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Setiap kita sudah mempelajari surat Al-Fatihah, dan setiap dari kita hafal surat Al-Fatihah. Kenapa? Setelah diilmui, setelah dipelajari, tiap hari dipakai, tiap hari diamalkan. Apa yang terjadi? Nempel, nggak hilang-hilang. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Makanya ketika ada seseorang yang mengatakan, oh saya sudah berusaha menghafalkan surat Al-Baqarah, tapi kok nggak hafal-hafal ya? Ditanya, surat Al-Baqarah yang sudah dihafalkan dipraktekkan atau tidak? Ya. Kita sudah mempelajari atau sudah berusaha menghafalkan juz amma misalnya, amma yatasaalun, terus dihafalkan. Ketika sudah hafal, dibaca atau tidak hafalannya?
Kalau tidak dibaca, sekedar oh saya sudah hafal selesai dan nggak dipraktekkan hafalan tersebut, akan hilang. Ya. Makanya ilmu itu, kalau kita ingin menjadikan ilmu tersebut nempel terus, ilmu itu bisa bermanfaat terus, maka diamalkan ilmu tersebut. Ya. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in disebut oleh para ulama bahwasanya mereka tidaklah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran kecuali mereka mengamalkan 10 ayat tersebut. Ya, jadi 10 ayat dihafalkan, setelah itu ditadabburi maknanya, setelah itu diamalkan. Kalau sudah diamalkan 10 ayat, pindah 10 ayat selanjutnya. Terus begitu. Ya, makanya mereka mengatakan la yujawizuhunna hatta ya'lamu ma fiha wa ya'malu biha. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidaklah mereka mempelajari Al-Qur'an kecuali 10 sedikit-sedikit. 10 dihafalkan, ditadabburi maknanya, diamalkan. Setelah itu pindah kepada 10 yang selanjutnya. Diamalkan, ya, dipahami maknanya, dihafalkan, dipahami maknanya, diamalkan, pindah lagi, terus begitu. Karena ketika ilmu itu terus diamalkan, maka ilmu tersebut akan terjaga. Ilmu tersebut akan ada terus pada diri kita, dan kita akan bahagia dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Mungkin sampai sini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan, ya, masih dalam permasalahan ikhlas. Insyaallah nanti sisanya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.